Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Surat terpendek di dalam Al-Quran ialah surat Al-Kautsar yang hanya berjumlah 3 ayat dan memiliki arti nikmat yang banyak serta karunia Allah atas telaga Al-Kautsar. Sahabat Muslim, berdasarkan laporan We Are Sosial per Januari 2022, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang dari total 273 juta rakyat Indonesia. Tak mengherankan, dari remaja sampai orang tua, masing-masing memiliki sosial medianya sendiri. Artinya, tidak ada batasan usia di dalam konten sosial media. Mulai dari joget-joget, bahkan sampai obrolan dewasa di podcast. Menurut remaja Islam, setidaknya ada 10 keburukan dalam menggunakan sosial media. Di antaranya, seperti berkurangnya rasa malu, berlomba dalam bertabaruj bagi wanita, meniru gaya perempuan oleh kaum laki-laki, serta hal tak bermanfaat lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, banyak ulama yang memakruhkan penggunaan sosial media. Bahkan jauh sebelum boomingnya penggunaan sosial media berbasis musik interaktif, 2 gadis muda sempat viral terlebih dahulu karena memparodikan lagu Keong Racun. Namun ketika itu, belum banyak yang melakukan lip sync seperti mereka. Dan dari segi penampilan pun, mereka tidak berjoget berlebihan. Bahkan kini setelah menikah, penampilan mereka pun semakin syar'i. Namun kini banyak wanita di sosial media yang berjoget secara berlebihan. Bahkan banyak gerakan-gerakan yang mengundang syahwat. Padahal banyak pria lain mahram ikut memandangi jogetnya tersebut. Tak sedikit pula wanita berjilbab turut mengikuti tren berjoget. Dengan pembenaran, mereka tetap menutup aurat dan menyebutnya dengan joget tipis. Padahal, kita tidak dapat mengukur fantasi kaum pria saat melihat joget tipis tersebut. Apalagi jika si penari merasa dirinya cantik dan juga menarik ketika melakukan gerakan tersebut. Tentu saja hal tersebut menjadi makruh, bahkan haram, bila berhasil menimbulkan syahwat dari lain mahram. Sahabat Muslim, pada dasarnya hukum menari adalah mubah atau boleh-boleh saja. Menurut Muktamar NU di Surabaya, hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada perbuatan tasyabuh, yaitu gerakan lelaki menjadi perempuan dan perempuan menjadi lelaki. Tasyabuh sendiri dianggap perbuatan menyimpang, yakni seperti pria memakai kerudung, bermake up, menggunakan kalung, dan juga memakai rok. Sedangkan bagi kaum wanita, menggunakan kumis palsu dan juga celana laki-laki. Terlepas dari sisi negatif penggunaan sosial media, tak sedikit pula tersebar konten dakwah di dalamnya yang turut memberikan manfaat. Algoritma sosial media itu tersaji dan tergantung sesuai minat kita. Hal tersebut mengingatkan kita akan sebuah kisah dari Buya Hamka. Ketika itu Buya Hamka mendapatkan tamu yang mengatakan pelacur di Arab itu memakai cadar dan hijab. Buya Hamka pun menjawab, "Waktu saya di Los Angeles dan New York, Masya Allah, di sana malah tidak ada pelacur sama sekali." Sang tamu berkata, "Ah, mana mungkin Buya, di Mekah saja ada, apalagi di Amerika, pasti lebih banyak," kata tamunya tersebut. Buya Hamka pun menjawab, "Kita ini hanya dipertemukan dengan apa yang kita cari. Meskipun kita ke Mekah, tapi jika yang diburu adalah hal yang buruk, maka setan dari golongan jin dan manusia akan berusaha membantu kita untuk mendapatkan keburukan. Tetapi sebaliknya, sejauh perjalanan ke New York dan Los Angeles, bila yang dicari adalah kebaikan, maka segala kejelekan akan enggan dan juga bersembunyi." Nah, sahabat Muslim, ada baiknya kita bijak dalam memilih konten yang ada di beranda sosial media kita. Lalu bagaimana Islam memandang tarian yang beredar di sosial media, baik itu tarian daerah maupun modern dance? Berikut pemaparannya. Satu ketika ada sahabat Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib dipuji oleh Nabi, "Ashbahta khalqi wa khuluqi." Kamu tuh mirip banget dengan fisik saya dan akhlak saya. Sahabat ini riang sekali. Saking riangnya tidak sadar dia melakukan gerakan yang boleh jadi kita sebut hari ini tarian. Riwayat ini diambil oleh sementara orang sebagai dasar adanya tarian sufi. Satu riwayat lagi. Satu ketika waktu itu momennya lagi Aid, ya, hari Lebaran. Lalu kemudian ada tarian Habasyah di pelataran di luar pelataran masjid.
Lalu kemudian dalam riwayat itu dikatakan fada'ani. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, Nabi memanggilku agar kita sama-sama menyaksikan pagelaran tarian itu, dan aku bersandar ke dada Nabi. Riwayat ini sesungguhnya memberi kita kesimpulan bahwa ada tarian pada masa Nabi, dan Nabi pernah menyaksikannya dengan Siti Aisyah. Walaupun kita patut bertanya, orang-orang yang menari saat itu, yaitu dari suku Habasyah, tarian semacam apa sehingga Nabi melihatnya? Tentu bukan tarian yang mengandung fitnah, bukan gerakan yang vulgar dan lain-lain. Berbeda halnya kalau tarian itu dengan lekukan tubuh, mengumbar aurat, gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan syahwat ketika melihat, maka ini tidak dibenarkan. Lebih-lebih itu dilakukan seorang perempuan. Jadi kalau mau melakukan tarian, bagi seorang perempuan mau banget nari, lakukanlah itu di depan suami Anda, di dalam rumah, di depan pasangan Anda. Beda juga hukumnya kalau Anda melakukan tarian itu di depan pasangan Anda, terus diupload di sosial media, maka dia tidak lagi jadi ruang privasi tapi ruang publik, maka hukumnya juga tidak dibenarkan. Karena itu selagi tarian itu tidak mengumbar aurat, tidak vulgar, apalagi tarian bisa membangkitkan jiwa nasionalisme, tarian-tarian adat menyambut tamu kehormatan negara, itu masih dibenarkan. Tapi kalau mengumbar aurat tentu tidak diperbolehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saatnya trivia kuis seputar Islam.